Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya berbicara yang baik. Bicara yang baik itu baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqum lil a'malis sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak. Di antaranya, saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah.
Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu wirid sambil ngelamun mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk. Ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan. Akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.